kita berbicara mengenai kenakalan remaja, kita tidak hanya membicarakan masalah, melainkan potensi yang terbuang. Kenakalan remaja adalah cerminan atau tantangan besar yang dihadapi generasi muda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya, teman-teman serta Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Mediani Anggita Azman dari kelas 12 IPA 1. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk membawakan materi terkait kenakalan remaja. Masa remaja adalah masa di mana seseorang mencari jati dirinya, ingin mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Seseorang dikatakan remaja jika ia telah menginjak usia 17 tahun. Dilansir dari buku Pendidikan Lingkungan dan Kebudayaan yang dikarang oleh Mulyadi pada tahun 2006. Keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan kesalahan-kesalahan dan menyebabkan kekesalan bagi lingkungan dan orang tua, maka hal tersebut disebut dengan kenakalan remaja. Menurut ahli sosiologi Kartono, kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan sebuah gejala patologi sosial yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan perilaku yang menyimpang. Akhir-akhir ini, seringkali kita mendapati berita-berita terkait tindakan kriminalitas, di mana beberapa hal diantaranya itu terkait perkelahian antar pelajar, tawuran, penyalahgunaan narkoba, atau banyak lagi yang lainnya. Tindakan tersebut justru sudah merebak di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, orang dewasa, bahkan hingga lanjut usia. Kenakalan remaja sudah menjadi perhatian serius sejak terbentuknya pengadilan untuk anak-anak nakal di Amerika Serikat atau dikenal dengan istilah Juvenile Court pada tahun 1899. Kenakalan remaja tentunya meliputi hal-hal yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Dan tentunya kenakalan remaja adalah hal serius yang harus diperhatikan. Maka dari itu kita perlu tahu faktor penyebab dari kenakalan remaja itu sendiri. Yang diantaranya umumnya sih terjadi akibat ketidakstabilan keluarga, tekanan akademis, pengaruh teman sebaya, dan banyak lain sebagainya. Faktor-faktor yang melatar belakangi kenakalan remaja itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal serta faktor eksternal, di mana faktor internal ini disebabkan oleh krisisnya identitas serta kontrol diri yang lemah. Sedangkan faktor eksternal meliputi terkait kurangnya kasih sayang orang tua, pengaruh teman sebaya, pengaruh budaya barat, dan banyak lain sebagainya. Tentunya negara kita ini mengharapkan pribadi remaja yang baik, bertanggung jawab, serta kuat akan iman dan tingginya. Oke, selanjutnya dalam menangani masalah ini tentunya kita semua memerlukan kerjasama yang baik. Tentunya dengan kerjasama yang baik, maka tujuan baik pun akan tercapai. Mari kita semua sebagai generasi-generasi muda selanjutnya terus mengembangkan upaya perilaku produktif, positif, serta bertanggung jawab. Sebelum mengakhiri pemaparan saya punya pantun terlebih dahulu. Pagi-pagi pergi ke pasar, pulang-pulang bawa es tebu. Pilihlah jalan kebaikan dan belajar, jauhi kenakalan remaja, dekati aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para dewan juri dan teman-teman semua yang ada di sini. Pepatah pernah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Nataza Naura Livia, saya dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan public speaking dengan tema penggunaan plastik dengan judul Kalau Bukan Kita, Lantas Siapa Lagi? Semua orang mungkin udah ketahuin tentang plastik, dan plastik bukan lagi menjadi hal yang asing terdengar di telinga kita semua. Plastik merupakan jenis limbah anorganik yang sulit terurai, bahkan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Plastik membutuhkan waktu jutaan hingga puluhan tahun untuk terurai.
Menurut Jambek 2015, studi mengatakan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua sebagai kontributor sampah plastik terbanyak setelah China, di mana Indonesia menyumbangkan 1,3 juta ton per tahunnya. 16% plastik yang ada di lautan itu berasal dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Jenis sampah yang umumnya digunakan oleh kita semua seperti contohnya adalah kantong plastik, terus juga ada sedotan plastik, dan juga gelas plastik. Awalnya plastik digunakan emang untuk mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh kantong plastik, mempermudah kita untuk membawa barang-barang, karena dia juga ringan. Namun siapa sangka, justru hal yang mempermudah kehidupan kita membawa dampak yang tidak baik untuk lingkungan. Awalnya kita menggunakan plastik untuk mempermudah kehidupan kita, namun kenyataannya justru kita malah merugikan lingkungan, di mana lingkungan ini adalah tempat untuk kita sendiri tinggal. Nah, dampak terbesarnya ini dirasakan oleh para hewan, di mana hewan ini ketika dia tidak sengaja mengonsumsi plastik, maka akan membuat mereka bisa keracunan dan menyebabkan mereka menjadi mati. Di mana ketika mereka mati, ya lama-kelamaan hewan akan menjadi punah. Nah, saat ini udah banyak penanganan-penanganan yang dilakukan, seperti contoh setiap tanggal 3 Juli dunia memperingati sebagai Hari Tanpa Kantong Plastik, di mana kegiatan ini didedikasikan untuk memberitahu kepada kita semua betapa bahayanya menggunakan plastik sekali pakai. Dan juga pemerintah juga udah mengeluarkan banyak peraturan-peraturan tentang penggunaan plastik sekali pakai. Saat ini sudah ada 34 provinsi maupun kota yang sudah mengumumkan tentang peraturan tersebut. Salah satunya yaitu dari provinsi kita sendiri yang udah menjalankan, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Nah, selanjutnya ada penanganan yang bisa dilakukan dari diri kita sendiri yang paling dasar, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan tas belanja, jadi kita mengurangi kantong plastik. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan tumbler sebagai ganti dari gelas plastik. Yang terakhir yang mungkin sudah banyak yang diketahui dan juga sudah banyak di buku-buku dikasih tahu, yaitu tentang metode 3R, di mana 3R ini adalah reduce, reuse, recycle, di mana reduce itu artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan kembali, dan recycle adalah mendaur ulang. Nah, metode ini adalah metode yang gampang digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kita semua udah tahu Tuhan tuh udah menciptakan dunia ini dengan sangat indah. Maka kita sebagai generasi muda harus lebih peduli kepada lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan. Ketika kita masih ada waktu untuk menjaga, kita harus menyayangi lingkungan seperti lingkungan menjaga kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dari saya, semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya bersama dengan siapa? Dengan Keiko di sini. Oke, Kak Keiko. Saya ingin bertanya sebagai perwakilan anak IT. Gimana sih persiapan untuk mengikuti lomba public speaking hari ini? Yang pertama pasti nyiapin skrip dulu ya. Aku tentuin dulu nih tema yang mau aku pilih apa. Habis itu baru aku susun kerangka berpikir. Baru habis itu dari kerangka berpikir aku susun di narasi. Baru habis itu latihan dia tiap hari. Selanjutnya gimana sih perasaan setelah mengikuti kegiatan lomba public speaking ini? Pastinya lega banget ya. Soalnya waktu sebelum public speaking itu kayak nervous banget. Terus abis kelar public speaking udah jadi lega karena alhamdulillah ternyata nggak stuttering sama sekali, nggak ada kesalahan sama sekali. Jadi ya udah senang aja sih, lega. Oke, Kak Keiko. Gimana pesan kesannya untuk anak kelas 11 dan 10 untuk mengikuti lomba kegiatan public speaking besok? Yang buat kelas 11 sama kelas 10 yang mau ngikut lomba public speaking, semangat ya, jangan nervous banget, kalian pasti bisa kok, semangat. Itu dulu aja wawancara kali ini, bye.